Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suharto di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat menuju usia 100 tahun. Pernahkah teman-teman mendengar istilah window shopping? Dalam kamus bahasa Inggris, frase window shopping berarti melihat-lihat barang dagangan yang ada di dalam mall tanpa punya niat untuk membelinya. Nah, ternyata teman-teman bahwa aktivitas jalan-jalan di mall seperti window shopping yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat untuk kesehatan. Pergi ke mall tidak selalu identik dengan pola hidup gemar berbelanja atau konsumerisme, sebab ada sisi positifnya juga bagi kesehatan. Jika teman-teman suka pergi ke pusat pertokoan seperti di mall misalnya, atau sedang mengantarkan anggota keluarga untuk berbelanja di mall, maka jangan dilewatkan untuk sekalian melakukan olahraga jalan sehat sebagai salah satu olahraga aerobik yang menyehatkan karena dapat bermanfaat untuk membakar kalori di dalam tubuh. Selain itu, kegiatan jalan sehat ini jika dilakukan dengan benar, maka juga dapat bermanfaat untuk melatih kapasitas jantung serta paru-paru kita, sehingga jantung dan paru-paru kita bisa menjadi lebih sehat. Satu hal penting yang perlu kita ketahui bahwa aktivitas jalan kaki adalah kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk berumur panjang yang tinggal di desa panjang umur, sebagaimana yang telah saya tulis di dalam buku saya, yaitu Rahasia Tetap Sehat di Usia 100 Tahun. Tetapi sebelum kita melakukan olahraga jalan sehat di mall, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Beberapa hal tersebut antara lain adalah: yang pertama, pilih pakaian yang nyaman dikenakan saat berjalan. Pakaian yang nyaman bisa berarti pakaian yang cukup longgar sehingga dapat memudahkan kita untuk bergerak. Kalau bisa, hindari mengenakan baju yang terlalu ketat sehingga kita tidak bebas bergerak. Namun jika teman-teman terpaksa harus memilih pakaian yang ketat, pastikan teman-teman memilih pakaian dari bahan yang bisa melar atau stretchable. Yang kedua, pilih sepatu yang tepat. Sebaiknya memang kita pilih sepatu olahraga yang mendukung untuk olahraga jalan kaki. Sepatu dengan tekstur keras dan kaku seperti sepatu kantor pasti kurang nyaman saat dipakai untuk berolahraga jalan kaki. Sepatu yang terbuat dari bahan yang elastis dan empuk di bagian bawah telapak kaki dapat bermanfaat sebagai pegas atau shock breaker pada saat alas sepatu menyentuh lantai. Ini dapat bermanfaat untuk melindungi kaki dari risiko cedera sendi ketika kaki harus bergerak dan menahan beban tubuh. Yang ketiga, siapkan musik dengan headset. Untuk olahraga jalan sehat di mall tidaklah lengkap jika tidak ada musiknya. Tentu kita perlu menyiapkan musik yang kita sukai. Pilihlah musik pengiring olahraga yang sesuai dengan jenis olahraga yang akan Anda lakukan. Olahraga jalan sehat seperti ini yang paling cocok adalah jenis musik ceria dan musik yang sifatnya motivasional. Musik yang sesuai dapat menjaga semangat kita selama berolahraga jalan kaki. Yang keempat, durasi jalan sehat. Sebelum berolahraga jalan kaki, ada baiknya kita tetapkan terlebih dahulu berapa lama kita akan menyelesaikan langkah kaki kita. Normalnya, para ahli kesehatan biasanya merekomendasikan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang selama 30 menit sehari dan 5 kali dalam seminggu. Sehingga jika dijumlahkan, totalnya mencapai 150 menit per minggunya. Walaupun jalan kaki, jika ini kita lakukan dengan benar, maka waktu 30 menit itu sudah cukup membuat badan kita mandi keringat. Yang kelima, kecepatan langkah kaki. Olahraga jalan sehat yang paling baik untuk membakar kalori adalah olahraga jalan cepat. Olahraga jalan cepat, bahasa Inggrisnya adalah brisk walking. Menurut para ahli kesehatan, kecepatannya adalah 1 detik 2 langkah. Atau kalau dihitung dalam 1 menitnya, kira-kira ada 100 sampai 120 langkah. Kemudian ada yang bertanya, kalau jalan santai apakah punya manfaat yang sama dengan olahraga jalan cepat? Keduanya tetap sama-sama memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Namun ada perbedaan yang signifikan antara manfaat jalan santai dan jalan cepat dalam durasi waktu yang sama. Jalan cepat tentu akan membakar kalori lebih banyak daripada jalan santai. Sebab pada jalan cepat
ada lebih banyak gerakan kaki dibandingkan dengan jalan santai. Yang keenam, mulailah dengan jalan santai. Kita dapat memulai jalan sehat dengan jalan santai terlebih dahulu selama beberapa menit. Setelah itu kita dapat menambah kecepatan kita secara perlahan sampai kemudian tercapai gerakan jalan cepat secara konstan. Yang ketujuh, bagi yang belum pernah, olahraga jalan kaki adalah salah satu olahraga ringan yang paling aman dan minim risiko. Normalnya siapapun dapat melakukannya, tetapi bagi teman-teman yang belum pernah melakukan olahraga jalan kaki, atau bagi kita yang sudah lama tidak pernah berolahraga jalan kaki, maka lakukan secara bertahap. Misalnya lakukan selama 5 atau 10 menit dalam 3 hari pertama, kemudian dapat ditingkatkan menjadi 15 menit selama 3 hari berikutnya, sampai kemudian kita dapat berolahraga jalan kaki selama 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Jadi lakukan secara bertahap dan sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Yang kedelapan, dalam kondisi sehat. Sebelum kita melakukan olahraga, ini berlaku untuk jenis olahraga apapun, termasuk olahraga jalan kaki. Sebaiknya kita kenali dulu apa yang sedang kita rasakan. Sebelum berolahraga, pastikan teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam kondisi sakit. Jika Anda mengalami sesak napas atau kepala pusing atau kurang enak badan, maka beristirahatlah dahulu dan jangan memaksakan diri untuk berolahraga. Yang kesembilan, ajaklah teman. Jika kita merasa lebih nyaman jika melakukan olahraga jalan kaki bersama dengan teman, maka ajaklah teman. Namun apabila kita lebih senang olahraga sendirian, maka kita dapat melakukan olahraga jalan kaki sendirian. Jika kita mengajak teman untuk berolahraga, maka beberapa hal yang berkaitan dengan olahraga akan menjadi kesepakatan bersama teman kita. Misalnya berapa lama dan kapan waktu untuk berolahraga jalan kaki tersebut, dan akan menjadi kesepakatan kita bersama. Ketika kita mengajak teman berolahraga jalan kaki di mall, kita dapat mengajak pasangan kita, anak, saudara, teman, atau sahabat yang mempunyai minat dan gaya hidup yang sehat yang sama dengan kita. Yang ke-10, sebaiknya makan dulu di rumah. Sebelum pergi ke mall untuk olahraga jalan sehat, sebaiknya kita sudah makan terlebih dahulu di rumah kita masing-masing. Ini penting agar ketika kita berada di dalam mall, kita tidak tergoda dengan berbagai makanan yang tersedia dan dijual di gerai makanan di dalam mall. Ini perlu kita lakukan terlebih bagi kita yang memang tidak menginginkan berat badan bertambah. Sebab sesudah kita berolahraga, biasanya godaannya adalah perasaan lapar. Nah, jika ini tidak diantisipasi, maka bukan tidak mungkin kita akan terjebak dengan keinginan kita untuk mencoba makanan dan minuman cepat saji yang enak, berlemak, dan berkalori tinggi. Jika kita terpaksa memang harus makan di mall, maka pilihlah makanan yang sehat dan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, lemak baik, protein, cukup sayur dan buah. Sebisa mungkin hindari makanan dan minuman yang berkalori tinggi supaya berat badan kita bisa tetap stabil. Yang ke-11, siapkan air putih. Sebelum kita melakukan olahraga jalan kaki, sebaiknya kita siapkan terlebih dahulu air mineral yang cukup. Air mineral yang cukup akan bermanfaat untuk menjamin ketersediaan air minum sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Hal ini penting untuk merehidrasi tubuh kita akibat keluarnya air keringat di dalam tubuh kita, agar kita tidak sampai mengalami dehidrasi karena kekurangan cairan tubuh. Tetapi jika teman-teman melakukan olahraga jalan kaki di mall, sebenarnya di dalam mall telah tersedia banyak gerai yang menjual air mineral. Yang ke-12, bagi yang memiliki kondisi medis tertentu. Bagi teman-teman yang memiliki kondisi medis tertentu, sebelum melakukan olahraga, maka silahkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda atau unit layanan kesehatan, supaya olahraga yang Anda lakukan aman dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kondisi tubuh dan kesehatan Anda. Demikian teman-teman semuanya, selamat menjalani gaya hidup sehat.
Saya Edi Suharto, pemotivasi gaya hidup sehat dan penulis buku rahasia tetap sehat di usia 100 tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.